Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang teknologi kelautan. Kelompok kami terdiri atas 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Rizky Ramadan. Selanjutnya ada teman saya, Lina Kartika Sari. Pembahasan kelompok kami terdapat 5 pembahasan. Yang pertama pengertian teknologi kelautan, yang kedua pengembangan teknologi penangkap ikan, yang ketiga jenis-jenis alat tangkap ikan di Indonesia, yang keempat, aplikasi teknologi dalam dunia kelautan di Indonesia. Dan yang terakhir, teknologi iptek Indraja untuk menangkap ikan. Untuk pembahasan pertama yaitu selanjutnya, pengertian teknologi kelautan sendiri adalah memanfaatkan kekayaan sumber daya yang dimiliki untuk kesejahteraan rakyat, yang diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutan dengan mematuhi ekologis. Teknologi yang dikembangkan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan juga kearifan ekologi. Ragam teknologi yang berasas keseimbangan ekonomi ekologi yang perlu dikuasai mencakup 4 hal. Yang pertama, teknologi penangkap ikan. Yang kedua, bioteknologi untuk memanfaatkan biodiversitas. Yang ketiga, teknologi eksplorasi dan eksplorasi migas. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu teknologi konservasi sumber daya kelautan. Untuk pembahasan kedua, yaitu perkembangan teknologi penangkap ikan. Selanjutnya, perkembangan teknologi penangkap ikan. Yang pertama itu zaman prasejarah. Penangkapan ikan ini untuk memenuhi kebutuhan sendiri di pantai atau di perairan dangkal. Bahkan hanya menggunakan tangan untuk menangkap ikan. Yang kedua yaitu pada zaman sekarang, pada abad ke-20 berkembang pesat sesuai dengan perkembangan pengetahuan manusia di antaranya. Yang pertama, pembuatan alat tangkap ikan sudah menggunakan pabrik. Yang kedua, penangkapan ikan dengan peralatan yang otomatis menggunakan komputer. Yang ketiga, menggantikan serat alami dengan serat sintesis yang lebih kuat dan lebih mudah diproduksi massal. Untuk pembahasan ketiga yaitu jenis-jenis alat tangkap ikan di Indonesia. Secara umum, alat tangkap dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, penangkapan ikan tanpa melukai. Yang pertama, memanfaatkan alat pengunci, pemelin. Yang kedua, menangkap ikan dengan tangan. Selanjutnya, penangkapan ikan dengan alat yang melukai. Di antaranya satu, menggunakan tombak. Dan yang kedua, ada fish plummet. Yang ketiga itu penangkapan dengan jalan memabukkan atau pembiusan. Yang pertama di sini terdapat caranya yaitu cara kimiawi, potas, retonon, barbasco, siadida, atau potasium. Yang kedua yaitu cara elektrik pada ikan air tawar. Dan yang ketiga cara mekanik, dinamit atau juga bom plastik. Di sini juga terdapat penangkapan ikan dengan pancingan menggunakan umpan, yaitu antara lain rawai tuna, UHT, pancing tonda, pancing tangan, pancing hanyut, pancing tetap, penangkapan dengan perangkap, dan yang terakhir penangkapan dengan jaring. Penangkapan ikan di Indonesia, yang pertama pukat udang adalah jenis jaring berbentuk kanting dengan sasaran tangkapannya udang. Sedangkan yang kedua, pukat ikan karang adalah suatu alat penangkapan yang terbuat dari jaring yang terdiri dari sayap dan kantong yang dalam. Untuk pengoperasiannya dilakukan menggiringan ikan-ikan yang akan ditangkap agar masuk ke bagian kantong yang telah disiapkan terlebih dahulu. Dan yang ketiga ada pukat cincin atau jaring lingkar berbentuk persegi panjang atau trapesium. Nah, di sini dilengkapi dengan tali kolor yang dilewatkan melalui cincin yang diikatkan pada bagian bawah.
Dan yang keempat, ada pukat katong pukat kantong. Di sini pukat kantong itu yang terbuat dari jaring atau terdapat 2 bagian sayap, badan, dan kantong lebih panjang daripada sayap pukat tarik. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan dan juga dibacakan oleh teman saya, Lina Kartikasari. Ya, baik. Terima kasih, Rizky. Selanjutnya itu ada penangkapan ikan di Indonesia yang kelima itu menggunakan jaring insang atau gillnet. Jaring insang ini ditunjukkan untuk menghadang gerombolan ikan oleh nelayan secara pasif. Nah, jaring insang itu ada macam-macamnya. Yang pertama itu jaring insang hanyut, jaring insang tetap, jaring insang lingkar, jaring insang kelipik, dan tramonet. Yang keenam itu ada jaring angkat atau lifter, yaitu yang berbentuk lembaran persegi panjang atau bujur sangkar yang direntangkan atau dibentangkan dengan menggunakan kerangka dari batang kayu atau bambu. Yang ketujuh itu ada pancing atau hook and line yang terdiri dari sejumlah utas tali dan sejumlah pancing. Jadi setiap pancing itu menggunakan umpan atau tanpa umpan, baik umpan alami ataupun umpan buatan. Selanjutnya pembahasan yang keempat itu ada aplikasi teknologi dalam dunia kelautan di Indonesia. Jadi sistem aplikasi kelautan yang di Indonesia itu ada beragam. Yang pertama itu ada sistem informasi nelayan pintar, yaitu aplikasi ini berbasis Android yang membantu nelayan dan petambak garam itu dalam menjalankan usahanya. Selanjutnya ada e-logbook, yaitu aplikasi pengganti formulir logbook konvensional sehingga penggunaannya itu mudah, cepat, dan akurat. Selanjutnya ada e-borang atau aplikasi yang digunakan observer perikanan untuk mengisi data penangkapan ikan secara elektronik sehingga memudahkan Direktorat Jenderal Perikanan KKP dalam memperoleh data penangkapan ikan secara cepat dan akurat. Lalu ada INDESA atau Infrastructure Development for Space Oceanography, yaitu program ini didesain untuk memantau kondisi perairan Indonesia termasuk biogeokimia dan ekosistem dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu dalam pengimplementasiannya. Selanjutnya ada penggunaan radio all-band yaitu Global Positioning System atau GPS dan lainnya. Lalu ada peta 3D yang dari karang yang dibuat oleh para pakar kelautan di California untuk membantu pelestarian karang. Selanjutnya ada The Ocean Cleanup yang diprakarsai dan dipimpin oleh Boyan Slat, seorang warga Belanda berusia 20 tahun. Proyek ini bertujuan untuk membersihkan bertonton plastik dari lautan. Yang kelima itu ada teknologi Iptek Inderaja untuk penangkapan ikan. Jadi terdapat beberapa jenis satelit yang mampu melakukan observasi terhadap fenomena yang terjadi di permukaan bumi, termasuk di permukaan laut. Jadi saat ini terdapat 3 satelit yang banyak digunakan untuk keperluan identifikasi dan pemantauan fenomena oceanografi, yaitu adalah satelit NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration, yaitu satelit ini dimiliki oleh Amerika. Jadi satelit NOAA ini membawa berbagai sensor dan salah satunya itu adalah sensor AVHRR atau Advanced Very High Resolution Radiometer. Selanjutnya ada satelit SEASTAR yang membawa sensor SeaWind menghasilkan data konsentrasi klorofil yang berkaitan erat dengan konsentrasi plankton di laut. Selanjutnya ada satelit Penguin yang membawa sensor untuk mendeteksi suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil di laut. Jadi dengan menggunakan data dari satelit-satelit tersebut itu dapat dilakukan pemetaan suhu permukaan laut atau SPL dan kandungan klorofilnya itu secara near real time. Dari peta sebaran SPL dan klorofil tersebut dapat diperoleh juga informasi tentang fenomena oceanografi, khususnya thermal front dan upwelling yang merupakan indikator daerah potensi penangkapan ikan. Selanjutnya ada beberapa teknologi yang ada beberapa di Indonesia, yaitu teknologinya itu akustik tentang komunikasi bawah laut. Jadi aplikasinya itu untuk navigasi perikanan, manajemen perikanan, eksplorasi dan riset.
Selanjutnya ada teknologi bioteknologi, yaitu produknya tentang pengembangan budaya spesies laut dan pengembangan budaya-budaya pakan laut. Untuk pengaplikasiannya yaitu berada di budidaya laut, manajemen lingkungan, dan manajemen wilayah pesisir. Terus ada rekayasa lingkungan, yaitu didesain dengan sistem pencegahan atau sistem pengendalian polusi dengan aplikasi teknologinya di budidaya laut, manajemen wilayah, dan manajemen lingkungan. Selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi yang diaplikasikan atau pelayanannya itu untuk pengendalian pemrosesan sinyal, pengambilan data, pemrosesan, pemodelan, dan penyimpanan aplikasi perangkat lunak lainnya. Aplikasi teknologinya itu bisa menggunakan GPS, AIS, CDR yang berdasarkan survei laut atau dasar, dan juga sistem pengendalian robot. Selanjutnya ada bahan dan perekat, yaitu didesain dengan sistem lepas pantai atau desain budaya laut. Dengan aplikasinya itu mengeksplorasikan eksploitasi migas lepas pantai, perhubungan laut, dan riset kelautan. Selanjutnya ada nanoteknologi yang aplikasinya itu berdasarkan sensor dan instrumen. Untuk pengaplikasiannya itu untuk manajemen perikanan, budidaya laut, dan riset kelautan. Selanjutnya ada bangunan kapal, yaitu produknya adalah desain kapal dengan kapal tunda dan tongkang, didesain dengan pemodelan sistem lepas pantai. Selanjutnya aplikasinya itu di perhubungan antar pulau, perikanan, dan rekreasi laut. Selanjutnya rekreasi kelautan, yaitu desain atau pemodelan sistem lepas pantai itu didesain oleh pengolahan dan pemrosesan panen ikan. Aplikasinya itu adalah offshore oil and gas exploration, development and production, dan marine transportation. Selanjutnya ada oceanografi atau meteorologi, yaitu didesain untuk pemodelan sistem lepas pantai dengan manajemen risiko, dan aplikasinya itu eksplorasi dan eksploitasi migas lepas pantai, perikanan, budidaya laut, dan manajemen wilayah pesisir. Lanjut aja ada teknologi optik, yaitu produknya sensor dengan aplikasinya itu pemrosesan ikan. Selanjutnya ada teknologi navigasi dan penentuan posisi, yaitu produknya itu adalah penginderaan jauh dengan deteksi target dan bahaya. Aplikasinya itu navigasi dengan pengawasan dan pemantauan hankam laut, manajemen wilayah pesisir. Selanjutnya ada model sistem kelautan dan teknologi yang terkait, yaitu ada teknologi eksplorasi lepas pantai dengan keahlian geologi, geodesasi, geomatik, dan survei seismik. Dengan sektor migas lepas pantai, produknya itu layanan teknologi tinggi dalam tahap eksplorasi. Selanjutnya ada teknologi sensor-sensor atau kontrol informasi antarmuka, komunikasi dan perangkat lunak, serta material, desain dan proses manufaktur. Dengan keahlian itu pemetaan elektronik, pemetaan laut, pengawasan laut, sidescan, visualisasi. Sektornya itu keamanan dan keselamatan laut dengan produk kelayakan dasar laut pelabuhan, peningkatan efisiensi, dan pengurangan dampak lingkungan. Selanjutnya ada teknologi kajian wilayah dan ekosistem, sistem akuisisi data otomatis yang melibatkan berbagai disiplin iptek. Dengan keahliannya itu pemetaan habitat dan wilayah cadangan ikan, pemantauan lingkungan, pembuangan dan pengurangan limbah. Dengan sektor perikanan dan lingkungan hidup. Jadi produknya itu adalah dengan meningkatkan cadangan ikan yang perlu dikelola secara benar dan memadai atau timely and reliable manner, dan dampaknya akibat faktor-faktor penangkapan lingkungan, perubahan iklim, dan lain-lain. Selanjutnya ada teknologi kinerja tinggi SBP dengan spektroskopi ultrasonik dan stasiun-stasiun pengamatan laut dalam, dan tambatan atau mulling model-model 3D dan 4D model dan simulasi komputer. Dengan keahliannya itu survei dan pemetaan dasar laut, pengukuran dan pemantauan arus-arus laut. Dengan sektornya itu iptek kelautan, produknya itu survei dan observasi untuk pemetaan laut. Baik, berikut ini adalah contoh dari dokumenter tentang keadaan laut Indonesia.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.